Halo, bersama saya lagi Pramudia. Pada video ini saya akan membahas tentang produk multimedia. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Yang menjadi pembeda antara multimedia linear dan multimedia interaktif adalah cara penggunaan multimedianya atau penggunaan medianya. Multimedia linear dimulai dari satu posisi awal menuju ke posisi akhir dengan sedikit atau tanpa intervensi dari pemakainya sama sekali. Jadi pemakai hanya menjadi penonton dan menikmati produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Multimedia ini berjalan sekuensial ya, berurutan. Contohnya TV, film, majalah, koran juga termasuk multimedia yang sekuensial. Kemudian ciri-ciri multimedia linear ini sederhana, bersifat logikal, ideal untuk produk yang kecil. Karena sifatnya yang tidak melibatkan partisipasi dari audiens, multimedia linear ini juga disebut sebagai multimedia pasif. Media semacam ini biasanya dipakai jika interaksi tidak diperlukan untuk presentasinya. Jadi tujuan utamanya adalah memang hanya untuk menghibur, menularkan pengetahuan, dan membuat audiens lebih jelas dengan topik tanpa harus ada pengalihan dari bentuk yang lain. Contoh lain multimedia linear yang biasa kita lihat adalah presentasi misalnya pada PowerPoint, di mana tampilan slide gambar-gambar berlangsung dengan searah. Jadi presenter mengontrol aliran presentasi, audiens dapat fokus dan berkonsentrasi pada topik tertentu. Audiens tidak bisa menentukan topik yang ingin mereka bahas. Hal ini sangat efektif ketika kita membutuhkan audiens kita untuk menyerap informasi dengan baik. Kekurangannya, interaktivitas sangat minimal atau tidak ada sama sekali. Website juga termasuk bersifat multimedia linear karena hanya menyajikan informasi, dan website contohnya website berita, jadi tidak ada interaksi, walaupun ada juga website yang berisi meminta atau penggunanya menggunakan ada interaksi pada penggunaan website tersebut. Selanjutnya adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah integrasi digital antara teks, grafis, animasi, audio, gambar tak bergerak atau still image, dan gambar bergerak, motion video. Di mana disediakan kontrol terhadap konten dan interaksi tingkat tinggi bagi pemakai individu dan aplikasi multimedia. Misalnya game, multimedia pembelajaran, dan website seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di mana penggunaan pada pengontrol apa dan kapan elemen-elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan bisa dilakukan oleh audiensnya. Ciri-ciri dari multimedia interaktif adalah bersifat non-linear, adanya unsur interaktif di dalamnya, pengguna menentukan apa, kapan, dan bagaimana konten ditampilkan. Demikian materi topik keempat, silakan ikuti video-video pembelajaran berikutnya.